testimoni, kesaksian. Oh, lah. Dia bilang program BOTI ini, bantuan operasional tempat ibadah ini bagus sekali. Ya. Tapi itu hanya di Jakarta. Dan oleh karena itu bolehlah ini kata Pak Pendeta, bolehlah kita berharap supaya Pak Anies bisa menjadi pemimpin Indonesia, jadi presiden, supaya program bantuan operasional tempat ibadah semua agama itu tadi juga dirasakan di tempat-tempat lain, termasuk di Siantar, pasti juga di Langkat, di Binjai, dan juga di NTT dan di seluruh Indonesia. Kebijakan tadi itu kan dari anggaran APBD. Ya, kalau misalnya jadi presiden, anggarannya sudah menjadi APBN, gitu. Nah, makanya kita doakan Pak supaya dia akan menjadi APBN, yaitu Anies menjadi pemimpin, kan begitu. Itu dari saya, memang spesifik di Jakarta, ya, dan memang APBD. Saya pernah berbicara juga soal ini dengan Pak Anies ya. Saya sampaikan begini. Itu BOTI itu gimana ceritanya itu, kok banyak sekali pujian dan segala macam gitu, apresiasi. Saya tanyakan kepada dia sebagai orang yang membuat kebijakan. Jawabannya Pak Anies pada saat itu, saya juga tidak memperkirakan bahwa akan ada respon yang seapresiasi ini, katanya. Itu dia tidak membayangkan. Anies hanya mengerjakan apa yang terbaik bagi Jakarta. Demikian juga kalau nanti jadi pemimpin. Makanya saya berani mengatakan Pak Prangenangin, kalau Anies menjadi pemimpin, maka Indonesia yang rukun antar umat beragama akan terjadi. Saya tambahkan, Pak, kalau misalnya Pak Anies membantu misalnya pendirian dari gereja, ada yang 40 tahun yang kemarin di gereja Duri ya, 40 tahun mengurus gereja, pendirian gereja tidak bisa Pak. Tetapi pada akhirnya bisa, itu pada eranya Anies. Dan Anies sampai berargumentasi, argumentasi bukan ribut ya, berargumentasi untuk meyakinkan tentang langkah pemberian izin ini tadi, yaitu kepada ustadz-ustadz dan pengurus-pengurus masjid. Anies berhasil meyakinkan. Nah, itu terjadi Pak. Tapi Bapak Prangenangin yang saya hormati, kenapa tidak ada di media massa tentang itu? Kenapa tidak ada di koran? Kenapa tidak ada di Detikcom? Kenapa tidak ada di Kompas ataupun Tempo ataupun di Twitternya Denny Siregar? Kenapa nggak ada gitu loh? Iya, ya, itu kan? termasuk kesalahan kami juga itu. Nah, ya, betul. Karena itu adalah berita baik yang dilakukan oleh Anies. Seperti saya katakan tadi, Anies tidak pernah menyampaikan saya ini lakukan ini, nggak pernah. Jadi statement dia itu adalah apa yang dia kerjakan, itu udah statement. Jadi bukan statement dalam pemikiran umum yang menyampaikan, Pak, lidah tak bertulang, apapun bisa dikatakan, apapun Pak, tapi bisa dikerjakan nggak gitu loh. Seperti saya bilang tadi, kalau Denny Siregar mengatakan bahwa kalau Anies menjadi gubernur maka Jakarta akan menjadi Suriah, tapi yang terjadi adalah jis yang begitu besar, kita bisa selfie Pak. Ya, seperti kata Pak Kozin tadi, itu buah yang karya yang bisa dipotret gitu loh, ya kan? Iya. Nah, itu salah satu kekuatannya Anies. Dan di samping yang banyak lagi, saya kasih ini. Saya bilang tadi, nggak usah percaya sama survei. Walaupun Anies itu 3 besar ya. Saya mau mengatakan jangan percaya, jangan larut, jangan gembira, jangan sedih, jangan baper dengan hasil survei. Kenapa? Karena itu bisa disetel Bapak. Maaf ya, bukan, begini. Bukannya saya mau menganggarkan diri bahwa oh ini karena dari Amerika, tidak. Saya 6,5 tahun menjadi wartawan di Gedung Putih, di Capitol Hill, di IMF, di World Bank, di Washington DC gitu. Jadi saya merasakan betul gitu loh ya dengan hal yang seperti itu. Jadi